Halo, selamat malam. Nih, saya konfirmasi dulu suara saya apakah terdengar jelas atau tidak. Oke, jelas ya. Terima kasih konfirmasinya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sudah pada makan atau belum nih? Kebetulan saya tadi udah agak sorean sih tadi habis makan. Cuman belum lama tadi habis ngeteh dulu. Cari yang anget-anget. Oke, sorry, tadi ada sedikit kendala teknis. Sebentar, ini saya share screen dulu. Oke, saya konfirmasi apakah tampilan saya sudah berada di layar chart, di layar MT4 ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Desrina. Menginstal ulang MT4 apakah akan menghilangkan history data chart yang sebelumnya pernah diimpor? Kalau menginstal MT4 secara otomatis data programnya terhapus, sehingga nanti data chart-nya itu juga ikut terhapus. Cuman bisa di solusinya, data chart-nya bisa diekspor dulu. Jadi di data chart pair yang mau diamankan atau istilahnya mau kita simpan lagi, itu bisa kita ekspor dulu. Setelah itu nanti kita impor lagi ketika sudah selesai menginstal ulang MT4-nya. Seperti itu ya. Oke, jadi di malam hari ini kita akan bahas selengkap apa sih fitur yang ada di EA Pro itu. Ini saya buka dulu, jadi biar teman-teman juga bisa lihat inputnya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini adalah input yang ada di EA Pro versi ketiga, versi 3.0. Oke, jadi fitur yang ada di EA ini cukup lengkap. Yang pertama, itu ada fitur trigger. Jadi fitur trigger ini, cara kerjanya adalah untuk bagaimana EA ini melakukan open posisi. Jadi untuk menentukan cara pengambilan posisi pada EA-nya. Contoh nih, di EA Pro ini ada 3 trigger yang bisa kalian pakai. Jadi di sini ada input trigger. Teman-teman klik, di sini ada 3 trigger. Yang pertama ada trigger buyer seller. Buyer seller itu cara kerjanya untuk open posisi awal, EA akan melakukan open buy dan sell secara bersamaan. Kemudian yang kedua ada trigger SNR pivot atau support and resistance dari pivot point. Jadi trigger ini cara kerjanya dia menghitung level support dan resisten berdasarkan pivot point atau perhitungannya diambil dari hari sebelumnya. Seperti itu. Ketika harga berada di area support dari pivot point, EA Pro akan melakukan open posisi buy. Sedangkan kalau harga berada di area resisten dari pivot point, EA Pro akan melakukan open posisi sell. Itu. Yang ketiga ada trigger RDN buyer seller. Trigger ini cara kerjanya sama seperti buyer seller. Yang membedakan hanya ada tambahan RDN. RDN di sini adalah rounded number atau angka bilangan bulat tertentu. Contoh untuk penerapan RDN buyer seller, misalkan di harga 0.72750 nih, EA bisa open posisi di situ. Lalu di harga 0.72500, EA bisa open posisi juga. Lalu di area atau di harga 0.72250, EA bisa open posisi. Kalau belum berada di area bilangan bulat tersebut, EA-nya belum melakukan open posisi. Menunggu di area bilangan bulat terdekat, barulah EA bisa melakukan open posisi. Nah, untuk area bilangan bulat tertentunya atau RDN buyer seller, itu juga bisa teman-teman atur mau pakai rounded number yang berapa. Kemudian kalau pakai trigger yang SNR pivot juga bisa teman-teman atur. Mau pakai level support atau resisten ke berapa dari pivot point. Level support dan resisten dari pivot point kan ada 4 tuh. Nah, kalau defaultnya itu kita pakai yang support atau resisten pertama. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang support resisten kedua, ketiga, atau keempat, itu juga bisa. Di sini ada fiturnya. Seperti itu.
Kemudian input berikutnya ada magic number. Nah, ini salah satu fitur juga yang membedakan, atau fitur pengaman juga ini untuk membedakan transaksi yang kita buka secara manual sama transaksi yang dibuka oleh EA. Jadi kalau misalkan EA Mspro melakukan open posisi, maka di transaksi tersebut akan ditandai dengan magic number sesuai yang ada di input. Contoh di sini magic number 212. Ketika EA Mspro sudah melakukan open posisi, secara otomatis nanti di transaksinya bisa terlihat expert ID atau magic number-nya. Jadi kalau teman-teman melakukan open posisi secara manual, nanti nggak akan terbaca oleh EA, karena open posisi secara manual tersebut tidak terdapat magic number. Nah, itulah kenapa ada salah satu fitur pengaman ini untuk membedakan transaksi yang dibuka oleh EA dan juga transaksi yang dibuka secara manual. Tapi rekomendasi dari kami untuk trading manual atau transaksi manual sebaiknya tidak dicampur dengan transaksi EA. Kalau mau transaksi manual, mending dipisah akun aja untuk membagi resikonya juga. Gitu. Lanjut lagi, di sini ada SNR Pivot Setup. Jadi SNR Pivot Setup ini itu untuk menentukan ketika kalian atau teman-teman pakai trigger SNR Pivot ya, itu bisa memilih level support dan resistennya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada RS1 level atau resisten support pertama, kemudian RS2 level resisten support kedua, RS3 level resisten support level ketiga, kemudian RS4 level itu resisten dan support keempat dari pivot point. Input ini atau fitur ini akan aktif kalau teman-teman pakai trigger SNR pivot. Nah, selanjutnya ada rounded number. Rounded number ini adalah fitur atau input yang untuk menentukan, atau yang cara kerjanya untuk menentukan area bilangan bulat keberapa EA bisa melakukan open posisi kalau menggunakan trigger RTN buyer seller atau rounded number buyer seller tadi. Jadi di sini bisa kita rubah menjadi RTN buyer seller, kemudian kita tentukan mau pakai rounded number keberapa. Di sini ada rounded number 25, ada rounded number 50, kemudian rounded number 100. Kalau rounded number 25 itu di kelipatan 250 poin. Rounded number 50 itu di kelipatan 500 poin. Lalu kalau rounded number 100 itu di kelipatan 1000 poin. Seperti itu. Nah, itu tadi dari kelompok triggernya. Jadi penentu bagaimana EA melakukan open posisi awalnya. Lalu berikutnya ada strategi setting. Input ini yang mengatur, atau fitur ini adalah fitur yang mengatur bagaimana EA melakukan averaging, kemudian bagaimana EA melakukan open posisi itu di jam keberapa. Itu inputnya diatur dalam kelompok strategi setting ini. Yang pertama dari strategi setting ada kelompok time limit. Time limit itu ada dua, jadi time trading start dan juga time trading stop. Time trading start untuk menentukan atau untuk mengizinkan jam berapa EA bisa mulai melakukan open posisi. Ini untuk open posisi awal saja ya, jadi bukan untuk open posisi averaging-nya. Kalau open posisi averaging itu 24 jam non-stop. Bisa melakukan open posisi kalau misalkan sudah menyentuh minimal range-nya. Kemudian yang berikutnya ini ada time trading stop. Time trading stop itu mengatur maksimal jam berapa EA melakukan open posisi awal. Jadi setelah di atas jam 23 sampai jam 2 pagi, itu tidak ada open posisi awal. EA hanya melanjutkan transaksi averaging saja. Seperti itu. Nah, ini juga bisa juga salah satu fitur yang berfungsi untuk membatasi open posisi awal ketika misalnya di tengah malam marketnya pergerakannya cukup volatile seperti itu. Berikutnya ada kelompok averaging type. Nah, averaging type di sini yang mengatur atau input yang berisikan tipe-tipe averaging-nya. Jadi bagaimana EA melakukan averaging itu ada beberapa cara atau beberapa penentunya. Kemudian jaraknya, lalu ada fitur pengaman juga untuk membatasi maksimal open order-nya. Nah, yang pertama itu ada tipe averaging-nya. Oke, jadi yang pertama ini tipe averaging di Mspro itu ada 4. Yang pertama ada range. Tipe averaging range ini jaraknya akan tetap sesuai input yang kita atur atau yang kita inputkan pada setting EA-nya.
Contoh, kita pakai tipe averaging range. Kemudian di input nomor 9, jadi range averaging ini, itu adalah input yang aktif ketika teman-teman pakai tipe averaging range. Itu untuk menentukan besaran jarak. Jadi jarak minimalnya untuk EA melakukan open averaging-nya. Terisikan di sini 30, itu artinya 30 pip atau 300 poin. Kalau harga sudah bergerak semakin berlawanan arah, sejauh 300 poin, EA bisa melakukan open posisi averaging. Tentunya dengan lot yang lebih besar, kemudian nanti jarak take profit-nya pun akan menyesuaikan. Seperti itu. Nah, berikutnya, di sini ada tipe averaging day. Kalau tipe averaging day itu, EA mengkalkulasi jarak averaging-nya berdasarkan pergerakan harga beberapa hari ke belakang. Contoh nih, kalau teman-teman pakai tipe averaging day, input yang aktif adalah input nomor 7, 8, dan 9. Saya jelaskan satu persatu ya. Jadi tipe averaging day, kemudian yang aktif adalah input berikut ini, 7, 8, dan 9. Input nomor 7 itu number of days, berfungsi untuk menentukan banyaknya hari yang dijadikan acuan atau untuk kalkulasi rata-rata pergerakan harganya. Oke, input berikutnya, nomor 8, percent of DAV, itu adalah persentase dari rata-rata jarak yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misalkan nih, kita ambil dari 50 hari. Setelah di rata-rata pergerakannya ternyata 1000 poin rata-ratanya. Setelah itu di input nomor 8 ada persentasenya. Kalau kita atur di persentasenya misalkan 30%, secara otomatis EA akan mengkalkulasi jaraknya, yaitu jarak averaging-nya ketika sudah menyentuh 300 poin. Jadi 300 poin EA melakukan averaging. Kalau harga sudah bergerak sejauh 300 poin berlawanan arah ya. Nah, berikutnya input nomor 9 itu adalah sebagai batasan minimalnya. Misalkan nih, kita atur persentasenya di 40%. Dari 1000 poin tadi, artinya ya melakukan open posisi ketika harga sudah bergerak sejauh 400 poin berlawanan arah dari open posisi sebelumnya. Sedangkan range-nya kita atur di 30 pip atau 300 poin. Maka ya tetap akan melakukan open posisi minimalnya di 400 poin itu tadi. Tapi kalau kalkulasinya di bawah batasan minimal, jadi di bawah 300 poin, EA-nya tidak bisa melakukan open posisi, tapi akan dibuka posisi averaging dengan batasan minimal tadi, yaitu di 300 poin. Seperti itu. Jadi kalau pakai tipe averaging day, input nomor 7, 8, dan 9 itu akan berfungsi. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Tipe averaging berikutnya ada SNR pivot. Kalau SNR pivot, kita tinggal atur seperti ini, tidak ada settingan khususnya. Jadi EA akan melakukan averaging di area support atau resisten dari pivot point, yaitu di area R1 atau resisten pertama, EA-nya melakukan open posisi sell. Kalau harga bergerak ke area R2, resisten kedua dari pivot point, EA-nya open averaging sell. Ternyata harga semakin naik, bergerak ke R3, lalu di area resisten ketiga tersebut, maka EA-nya melakukan open averaging lagi. Begitu sampai terakhir di R4. Kalau sudah menyentuh area resisten keempat, EA melakukan averaging, menunggu di hari selanjutnya. Kalau harganya berada di area resisten atau support lagi, baru bisa melanjutkan averaging-nya. Seperti itu. Lalu ini tipe averaging yang keempat ada rounded number. Tipe averaging rounded number ini berhubungan juga dengan trigger yang kita pakai ya. Jadi kita pakai rounded number buyer seller, bisa juga pakai tipe averaging yang rounded number. Nah, nanti untuk area rounded number ini mengacu pada input nomor 12 ini sebagai batasan minimalnya. Rounded number-nya tergantung dari yang kita atur, input nomor 3. Jadi sebentar, ini saya contohkan dulu. Nah, di input nomor 3 ini kita mengatur atau kita pilih rounded number ke berapa untuk open averaging-nya. Kalau kita pilihnya rounded number 25, artinya 250 poin. EA-nya bisa melakukan open averaging. Sedangkan di input nomor 12, ini minimal last pip atau batasan minimalnya yaitu di 150 poin.
Kalau misalkan harga sudah bergerak sejauh 250 poin, dan itu berada di area bilangan bulat 250, maka EA bisa melakukan open posisi. Atau kalau misalkan harga sudah bergerak sejauh 250 poin, kemudian pergerakan harganya cepat, range-nya kurang dari 250, tapi memenuhi batasan minimal 150 poin, walaupun itu di area bilangan bulat, EA tetap bisa open posisi averaging-nya. Seperti itu. Jadi untuk opsi trigger di EA ANS Pro ini bisa dikatakan paling lengkap ya dibandingkan yang SC Pro atau Meta Pro, karena tipe averaging di ANS Pro ini ada 4 yang bisa teman-teman pakai. Lanjut lagi, input nomor 10. Yang sebelumnya kita udah bahas soal input averaging-nya, sekarang kita bahas input pengaman lagi. Jadi input nomor 10 ini maksimum open order, itu adalah input yang membatasi batasan maksimal open posisi dalam satu pair atau dalam satu chart. Kalau teman-teman atur di pair default Audi USD nih, teman-teman aturnya di maksimum open order 18. Artinya kalau open posisinya sudah mencapai 18 layer totalnya, EA nggak bisa open posisi baru lagi. Jadi harus menunggu minimal ada transaksi yang close atau clear posisi dulu baru bisa melanjutkan transaksinya. Itu. Selanjutnya ada maksimum averaging every bar. Nah, input ini untuk mengatur atau untuk membatasi batasan maksimal open averaging dalam satu candle-nya. Jadi kalau dalam satu candle sudah ada satu averaging, satu posisi averaging ya. Walaupun candle itu bergerak sejauh apapun, tetap open averaging-nya di candle baru. Jadi menunggu candle baru terbentuk, baru EA-nya bisa melakukan averaging lagi. Kalau di sini teraturnya atau diinputkan satu. Kalau teman-teman inputkan dua nih, di input nomor 11 ini, apa yang terjadi? Artinya dalam satu candle, maksimal open averaging yang bisa dibuka adalah 2 layer atau 2 level. Kalau sudah terbuka 2 layer averaging, jadi totalnya 3 transaksi ya, 1 open awal, kemudian 2 open averaging, EA-nya nggak bisa membuka averaging lagi, kecuali ada candle baru yang terbentuk. Seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Kayaknya ada pertanyaan dari Bos Desrina. Input nomor 12 itu seperti apa pengaplikasiannya? Jadi kalau misalkan input nomor 6 ini kita atur pakainya rounded number. Averaging by rounded number. Lalu rounded number for averaging-nya di input nomor 3 kita atur rounded number 25. Misalkan harga sudah bergerak sejauh 250 poin dan berada di area bilangan bulat 25 pip atau area bilangan bulat 250 tadi, EA bisa open averaging. Cuman kalau misalkan kurang dari 250 poin tapi harga sudah berada di area bilangan bulat, sesuai input nomor 12 minimalnya di 15 pip atau 150 poin, EA-nya tetap bisa open averaging. Misalkan di 17 atau 18 pip, 180 poin, tapi harga sudah berada di area bilangan bulat. Nah, seperti itu EA tetap bisa melakukan open posisi. Jadi ini sebagai batasan minimal kalau kita pakai trigger rounded number. Cara kerjanya kalau ini nggak beda sih sama kita pakai tipe averaging day, kemudian input nomor 9 sebagai batasan minimalnya. Caranya seperti itu. Yang berbeda hanya ini kita pakai trigger rounded number, kemudian batasan minimalnya di input nomor 12. Minimal last pip ini. Seperti itu, apakah sudah mendapatkan gambaran, Bose? Oke, siap, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut. Input berikutnya ada kelompok set upload. Jadi di sini ada kelompok fitur yang mengatur bagaimana pengambilan volume trading pertamanya. Atau di sini ada 2 tipe lot ya. Jadi yang pertama ada auto dan manual. ANS Pro V3 default itu pakai auto lot 0,05%.
seperti ini. Kalau auto load itu perhitungan load awalnya atau open load awal itu berdasarkan free margin yang ada di akun. Jadi menghitung dari free margin yang ada di akun, kemudian dikalikan dengan persentase auto load-nya. Kalau kita pakai auto load, misalkan balance kita tambah, maka nanti load-nya akan secara otomatis menyesuaikan, ikut meningkat. Seperti itu. Contoh nih, kita punya modal $300, open load awal 0,1. Kalau kita tambah modal kita jadi $600, open load awalnya akan menjadi 0,2. Kita tambah lagi jadi $900, open load awal jadi 0,3. Dan itu udah otomatis dikalkulasi oleh EA. Kita nggak perlu lagi setup ulang untuk EA-nya, tinggal kita pantau aja gitu. Kemudian input yang berikutnya ada tipe load manual. Jadi tipe load manual ini load-nya akan tetap sesuai input yang kita atur. Kalau kita pakai tipe load auto tadi, input yang aktif adalah input nomor 14, percent for calculate auto loads. Jadi ini persentasenya. Bisa teman-teman atur sesuai keinginan, misalkan 0,05% atau ditingkatkan jadi 0,07% atau diturunkan jadi 0,02%, itu bisa. Kemudian kalau pakai manual load, input yang aktif adalah input nomor 15. Jadi kita pakainya manual load, input yang aktif adalah input nomor 15 ini. Starting load if load type-nya manual. Ini minimal load untuk akun mikro itu 0,1. Jadi kalau teman-teman isinya 0,01, EA-nya akan open posisi awal dengan minimal load 0,1. Seperti itu. Nah, kalau pakai manual load itu tidak tergantung dari modal. Jadi modal teman-teman tambah, load-nya akan tetap sesuai input. Kalau mau ditingkatkan harus di setup secara manual atau di setup ulang di EA-nya. Kemudian berikutnya ada input minimum load. Input ini untuk menentukan besaran load minimal yang dapat dibuka oleh EA. Misalkan teman-teman pakainya auto load 0,1%. Minimum load-nya di 0,2. Kalau dari hasil kalkulasi auto load-nya di bawah 0,2%, EA tetap akan open dengan batasan minimal yang sudah ditentukan, yaitu 0,2 lot awal, bukan persentase ya, tapi volume transaksinya itu lot-nya. Seperti itu. Dan ini minimum lot bisa teman-teman atur juga. Misalkan lebih kecil dari 0,1 itu nanti EA-nya tetap akan open dengan batasan minimal 0,1 lot mikro. Karena itu adalah batasan minimal lot yang dapat dibuka yang sudah ditentukan oleh broker XM. Selanjutnya ada digit lots. Nah, digit lots ini untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk EA-nya membuka lot-nya, membuka transaksi dengan lot sekian. Contoh, di sini terisinya 2. Artinya 2 digit di belakang koma yang diizinkan. Yang berarti EA bisa open dengan 0,11 lot, 0,12, 0,13, atau 0,72, 0,73. Jadi 2 angka di belakang koma masih diizinkan. Tetapi kalau kita atur digit lot-nya jadi 1, EA hanya bisa membuka transaksi yaitu 1 angka di belakang koma saja. Dan angka terakhir itu harus 0, harus kosong. Contoh nih, 0,1, 0,2, 0,3. Kalau di atas 1 lot bisa 1,2, 1,3, tapi tidak bisa 1,22. Seperti itu nggak bisa. Jadi fungsinya digit lot untuk itu. Input berikutnya ada multiplier for open averaging order. Input ini untuk menentukan pengkali lot atau besaran lot ketika sudah ada transaksi averaging. Jadi misalkan baru ada open order awal 0,1 lot. Pengkali lotnya kita pakai 2. Ketika sudah averaging, layer pertama itu terbuka dengan lot sebelumnya yaitu 0,1 dikali dengan 2 pengkali lotnya. Untuk layer pertama akan membuka 0,2 lot. Kemudian harga semakin berlawan arah, sudah menyentuh minimal batasan averaging, EA membuka posisi baru lagi, posisi averaging.
dari lot sebelumnya dikali pengkali lotnya, yaitu 0,2 dikalikan dengan 2. Yang dimana open lot pada layer kedua averaging yaitu di 0,4 lot. Begitu dan seterusnya. Semakin besar pengkali lot yang kita pakai, itu untuk jarak TPPP-nya bisa lebih dekat. Cuman dari floating-nya pun bisa lebih meningkat, lebih besar, karena lot berikutnya lebih besar. Sedangkan kalau kita perkecil pengkali lotnya, open averaging-nya, lotnya itu tidak terlalu besar. Floating-nya bisa lebih kecil, cuman jarak TPPP-nya atau TP averaging-nya itu lebih jauh. Gitu. Nah, itu tadi untuk kelompok dari setup lotnya. Dari mulai strategy setting, kemudian averaging type, lalu dari setup lot, maksudnya dari time limit, averaging type, dan setup lot itu masuk ke kelompok strategi settingnya. Jadi yang mengatur tentang averaging-nya, kemudian lotnya, pengkali lotnya, seperti itu. Selanjutnya ada kelompok target closing open order. Fitur ini untuk menentukan batasan take profit atau batasan di mana kita ambil keuntungan. EA-nya mengambil profit, jadi batasannya ya. Yang pertama ada take profit for first open order. Take profit for first open order itu adalah input yang mengatur atau fitur yang menentukan batasan take profit, jarak take profit untuk open order awal ketika belum ada open averaging ya. Jadi baru ada satu transaksi. Contoh buy satu lot. Nah, belum ada averaging nih, baru ada satu posisi aja. Itu jarak TP-nya pakai input nomor 19. Di sini teratur 20 yang artinya 20 pip atau 200 poin. Berikutnya input nomor 20 itu adalah take profit break even point. Take profit break even point itu adalah jarak TP ketika sudah ada open order averaging. Jadi kalau sudah ada beberapa layer averaging ya, itu pakainya TPPP. EA mengkalkulasi dari total transaksi atau total order yang terbuka itu, kemudian dihitung batasan BP atau level di mana floating-nya sama dengan 0, plus input TPPP-nya. Jadi misalkan di sini teraturnya 10 pip atau 100 poin. Dari batas BP plus 100 poin. Itu untuk batasan ambil keuntungannya. Jadi ketika close, akumulasinya profit. Nah, itu salah satu kelebihan sistem averaging martingale ketika close akumulasinya profit. Kemudian input berikutnya atau fitur berikutnya adalah fitur pengaman anti-MC atau yang biasa kita sebut auto cut loss. Cara kerja fitur ini yaitu untuk membatasi floating maksimal yang ada di akun kita. Maksimum persen floating for auto cut loss itu input auto cut loss dalam persentase. Di sini terisikan 50, yaitu artinya 50%. 50% dari modal yang dari akun. Kalau misalkan floating-nya sudah mencapai 50% dari modal, maka seluruh transaksi kita yang sekarang ini akan di-close oleh EA. Jadi close-nya dalam kondisi minus. Kemudian input berikutnya ada maksimum money floating for auto cut loss. Fitur ini sama, yaitu fitur pengaman juga untuk auto cut loss, namun dalam nominal atau dalam mata uang, bukan dalam persentase. Kalau tadi input nomor 21 itu dalam persentase, input nomor 22 itu dalam nominal. Contoh nih, kita atur input nomor 22 ini pakai $50. Artinya kalau floating-nya sudah mencapai $50, maksimalnya di angka 50 tersebut, EA-nya akan melakukan clear posisi. Seperti itu. Dan input auto cut loss ini hanya salah satu saja yang bisa aktif. Jadi antara berdasarkan persentase atau berdasarkan nominal tadi. Kalau dua-duanya teman-teman isi, fitur auto cut loss-nya malah non-aktif atau jadi 0. Jadi harus salah satu yang aktif. Itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Benny Claudia. Trigger EA apa yang paling bagus? Trigger EA di Enspro ada 3. Kalau yang defaultnya kita pakai SNR pivot. Itu bisa dikatakan lebih aman dibandingkan buyer seller dan RDM buyer seller. Karena kalau SNR pivot itu open posisinya buy support and resistance ya. Sedangkan kalau buyer seller
itu di open awalnya buy dan sell. Jadi kemungkinan dari untuk floatingnya pun bisa lebih besar dan lebih lama. Jadi kalau pakai buyer seller itu nanti ada transaksi terus. Seperti itu. Defaultnya kita pakai SNR pivot. Cuman karena dari cara kerja triggernya berbeda, jadi bukan lebih ke paling bagus yang mana, cuman kita lihat resikonya seperti apa. Tuh. Dari bos Saidah, apakah setting TP mempengaruhi OP? Setting jarak TP-nya tidak mempengaruhi open posisi awalnya. Open posisi awal itu berdasarkan lot awal, kemudian berdasarkan trigger juga. Kalau yang dimaksud mempengaruhi OP yang lain, itu bisa didetailkan dulu seperti apa. Jarak TP itu hanya berpengaruhnya ke open posisi. Misalkan open posisi awal, jaraknya pakai jarak TP yang input nomor 19 tadi, take profit for first open order. Jadi di situ tertulis 20 pip, artinya 200 poin. Mulai dari level entry sampai plus 200 poin, maka EA-nya akan take profit. Transaksinya akan take profit seperti itu. Pertanyaan dari Bos Dadan Fauzan. Bos, kalau BEANS ada sistem kontrak nggak? Kalau di NS itu sistemnya beli lisensi. Jadi setelah Bos melakukan pembelian lisensi, EA-nya jadi miliknya Bos. Nanti Bos akan mendapatkan file installer juga. Juga nanti kalau berlangganan VPS NS atau ambil paket bundling itu nanti dapat detail login VPS-nya juga. Seperti itu. Untuk masa aktif sendiri itu 5 tahun. Kalau udah 5 tahun bisa diperpanjang, nanti biaya perpanjangannya itu 50% dari harga EA saat itu. Terus juga kalau bosnya melakukan pembelian EANS, kita juga ada tim support dan juga forum untuk diskusi sesama member EA. Nah, mungkin di sini ada yang udah pakai EA, bisa sharing juga seperti apa forumnya, dan juga support dari teknis EA-nya seperti apa. Itu. Auto cut loss itu akumulasi semua pair. Jadi contoh misalkan balance $200, saya pasang 2 pair, floatingnya GO80, floating AU20, apakah akan cut loss? Auto cut loss itu fiturnya mengkalkulasi total floating yang ada di akun. Jadi dari semua transaksi, baik itu manual ataupun transaksi yang dibuka oleh EA. Nah, inilah salah satu alasan kenapa jangan mencampur sistem trading manual ke sistem trading EA. Karena kalau dicampur resikonya akan lebih besar. Jadi auto cut loss itu dia menghitung total transaksi yang ada di akun. Contoh kalau di AUDUSD dia sedang floating $40. Kemudian di Euro USD juga sama, lagi floating sekitar $50. Sedangkan modal kita hanya $180. Auto cut loss 50%-nya itu di $90. Yang mana kalau tadi kita total dari AUDUSD $40, lalu Euro USD-nya $50, totalnya $90, itu sudah cut loss. Jadi bukan per pair, tapi akumulasi dari seluruh transaksi. Seperti itu. Apakah masa aktif EA 5 tahun sudah termasuk masa aktif VPS-nya? Untuk lisensi EA masa aktifnya 5 tahun, cuman untuk VPS-nya itu sistem sewa. Kalau paket bundling yang EA reguler, atau yang Unspro reguler, kemudian Meta Pro Max Balance 33.000, itu VPS-nya 1 tahun. Kalau yang EA Lite, VPS-nya 6 bulan. Nanti kalau setelah VPS-nya habis, cukup perpanjangan aja. Perpanjangannya sekitar 755.000 per 6 bulan atau 1.360.000 per 12 bulan. Jadi lebih murah. Kalau yang 1 tahun sekalian. Ini ada pertanyaan dari Bos Fadli Fabiansyah. Kalau untuk optimasi Unspro baiknya di trigger apa? Nah, kalau untuk optimasi mau baiknya di trigger apa, bisa di backtest dulu. Jadi kita uji coba di data chart yang sudah terbentuk atau data market yang sudah ada sebelumnya. Contoh nih, kita backtest mulai AUDUSD tahun 2020 sampai tahun 2021. Kita lihat pakai trigger SNR pivot ternyata hasilnya cukup bagus, profitable dan juga drawdown-nya kecil. Kita rubah pakai trigger buyer seller, ternyata floating-nya lebih besar dan juga drawdown-nya lebih besar nih. Maksudnya drawdown lebih besar tapi profitnya lebih kecil, ibaratnya kayak gitu. Itu bisa juga. Yang artinya trigger SNR pivot untuk pair AUDUSD untuk settingan tersebut lebih cocok dipakai ketika
kita sudah melakukan backtest tadi. Sehingga bisa kita jadikan pertimbangan juga ketika kita mau melakukan forward test atau kita pasang langsung di akun kita yang sedang running di market real time. Model yang bagus untuk lot minimal berapa ya kalau kena averaging? EANS itu bisa running dengan modal $200 minimalnya. Itu rekomendasinya. Dan sejauh ini yang pakai default set EANS itu floating maksimalnya atau floating tertinggi untuk Unspro ya, belum pernah mencapai 40%, masih di bawah itu. Kurang lebih sekitar 33% di bulan Agustus tahun 2021 kemarin. Tapi di bulan itu profitnya pun mencapai 10%. Kalau optimasi atau peningkatan, tetap nanti mempersiapkan dana cadangan untuk injek. Sebaiknya minimal 100% dari modal untuk injeknya. Karena dengan optimasi, resiko bisa lebih meningkat, floating-nya bisa lebih besar, potensi terjadinya auto cut loss kalau ketahanan modal kita nggak kuat, itu juga cukup besar. Pertanyaan dari Bos Dena, dikit lagi kalau auto cut loss disetting di masing-masing pair, kita punya 2 pair, satunya auto cut loss 80%, satunya 50%, apakah bisa? Auto cut loss itu dia menghitung total transaksi di akun, jadi mengacu ke persentase terkecil. Contoh di pair A, Bosnya setting auto cut loss-nya 80%, di pair B, Bosnya settingnya auto cut loss-nya 50%. Maka kalau udah menyentuh 50%, EA-nya clear posisi. Seperti itu. Backtest apakah baiknya menggunakan akun yang belum dipasang di VPS-nya? Kalau backtest itu pakainya akun yang sesuai saat konfirmasi pembelian EA atau saat akun yang sudah dicek oleh tim MNS dan sudah diproses EA-nya seperti itu. Jadi kalau pakai akun lain itu nanti nggak bisa jalan backtest-nya karena EA-nya log 1 nomor akun. Dan itu sebaiknya loginnya pakai password investor aja, jangan pakai password real karena kalau pakai password real takutnya kita salah klik, malah transaksinya ada yang tertutup, atau mungkin kita nggak sengaja open posisi, itu malah jadi eman-eman sebenarnya. Seperti itu. Apakah ada maksimum jumlah layer yang floating per pair-nya? Sebentar, ini saya pahami dulu pertanyaannya. Kalau yang dimaksud adalah maksimum open order per pair-nya itu bisa di-setting. Ada input di EA-nya, yaitu input nomor 10 tadi, maksimum open order. Itu membatasi jumlah maksimal open posisi. Tapi berdasarkan transaksi atau berdasarkan order ya, bukan by floating-nya. Kalau kita aturnya max open order-nya 10, artinya kalau sudah menyentuh atau sudah terpenuhi 10 open order tersebut totalnya, EA-nya nggak bisa open posisi lagi. Harus kita buka dulu batasan max ordernya, kita naikkan lagi, atau menunggu ada transaksi yang clear posisi. Seperti itu. Kalau beli dapat optimasi setkah? Di EANS ada beberapa setup optimasi yang sudah di reset. Contoh kalau untuk Unspro ini sudah ada setup untuk Euro USD, kemudian ada setup untuk Gold. Nah, itu sudah termasuk di preset EA juga. Jadi teman-teman kalau mau pakai tinggal di-load aja presetnya. Tapi tetap perlu dipahami dengan optimasi, resiko akan lebih meningkat dan juga diperlukan plan cadangan ketika floating. Misalkan siap injek atau tidak, atau misalkan kita sudah siap dengan cut loss, sudah siap dengan analisa, kemudian atau kita lanjutkan secara manual, itu juga bisa. Seperti itu. Terus kalau optimasi, sebaiknya tetap dipantau, jangan kita optimasi lalu ditinggal. Karena resikonya lebih besar kalau misalkan kita optimasi, lalu kita tinggal, ternyata saat dibutuhkan tindakan seperti injek dana, kita telat bukanya, malah eman-eman kalau terjadi auto cut loss tadi. Seperti itu. Oke, sambil ini kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat sambil saya contohkan untuk backtest-nya seperti apa.
Jadi ini saya coba backtest trigger SNR pivot dan juga pakainya averaging range ya, auto load. Ini modalnya, sebentar saya buka strategi tester dulu. Ya di sini biar cepat kita pakainya control point. Ini AI-nya kita pilih Pro ATV3, kemudian pair-nya pakai pair default aja, Auto USD. Waktunya ini masa backtest-nya mulai 2020 sampai 2022. Ini 2 tahun ya. Spread-nya kita atur 20 untuk Auto USD. Nah, seperti ini tampilan saat kita backtest. Kita bisa tentukan mau pakai modal berapa untuk backtest-nya. Contoh di sini saya contohkan dengan modal 500 USD. Inputnya default ya ini. Ini auto load 0,05%. Seperti ini. Lalu saya start. Nih, di sini bisa kita lihat proses backtest-nya saat sedang berjalan. Nih, kalau mau lihat area SNR pivotnya bisa kita tambahkan indikatornya. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa lihat atau bisa kita pantau juga. Ketika sudah menyentuh area trigger, area support atau resisten, EA akan melakukan open posisi. Contoh di sini area support EA sudah open posisi buy. Kalau nanti ternyata harga semakin turun sejauh 300 poin karena kita pakai range ya, itu EA bisa melakukan open averaging. Nah, sambil kita ukur di sini kurang lebih sekitar di harga 0,68480. Itu nanti EA-nya open averaging. Ini kita pantau aja benar atau enggak. Oke, tadi kita pantau sudah ada open averaging, lalu sudah close TP TP akumulasi. Nah, ini sedang averaging. Jadi sistemnya kalau kita pakai averaging martingale, transaksi itu akan tertutup dalam kondisi akumulasi profit. Walaupun untuk transaksi awal, misalkan order pertama, kedua, ketiga itu hasilnya ketika close minus, cuman di order keempat dan kelima itu profit, dan profitnya itu bisa mengcover minus dari order sebelumnya tadi. Gitu. Ya, di sini kita bisa lihat juga. Ya, di sini kita lihat ya. Jadi untuk averaging-nya, saya pause sebentar. Open posisi awal untuk EA itu di area take profit. Jadi tadi open posisi awal itu di area support, di area resisten, maaf. Resisten kedua, area kedua ini open posisi, kemudian ada averaging. Ini kalau kita hitung jaraknya hampir 300 poin ya, karena selisih spread ya. Setelah itu kita lihat lagi di sini sekitar 300 poin. Sambil kita lihat seperti ini cara AI-nya ketika bekerja. Kalau teman-teman yang suka buka VPS juga bisa lihat tampilan di VPS juga seperti ini. Dan ini juga sama seperti yang kita share setiap pagi di channel EA. Jadi ada outlook harian ya untuk menginfokan apakah EA-nya sudah ada open posisi atau belum. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan?
Jadi tadi kita sudah bahas ya untuk fitur apa aja yang dari AI Ans Pro. Mulai dari fitur triggernya cukup lengkap, untuk Ans Pro ada 3. Lalu untuk averaging-nya itu juga cukup lengkap. Jadi fitur averaging di Ans Pro itu ada 4 opsi yang bisa dipakai. Mulai dari range, kemudian averaging day, averaging SNR pivot, dan averaging rounded number. Teman-teman bebas mau pakai tipe averaging yang mana. Yang tentunya jangan lupa kalau mau optimasi, melakukan perubahan, tetap di backtest dulu atau dilakukan riset dulu dan juga kita pahami resikonya. Seperti itu. Lalu kita tadi juga sudah membahas fitur pengaman ya di Ans Pro. Beberapa di antaranya ada fitur pengaman untuk membatasi maksimal open order dalam satu pair, kemudian membatasi open averaging dalam satu candle-nya. Setelah itu ada fitur auto cut loss. Dan juga tadi ada fitur untuk membedakan antara transaksi yang kita buka secara manual dan transaksi yang kita buka atau transaksi yang dibuka oleh EA. Itu. Kemudian dari tipe lot itu juga cukup lengkap. Jadi ada tipe lot auto dan manual. Bisa pakai auto lot kalau yang suka compounding ya. Auto lot itu bisa auto compound karena secara otomatis kalau free margin bertambah atau balance kita meningkat, free marginnya ikut meningkat, lotnya bisa lebih meningkat juga. Tuh, atau kalau ada yang lebih suka pakai manual lot biar lebih aman juga tersedia opsinya di Ans Pro. Kemudian kita tadi juga sudah membahas soal batasan TP-nya. Lalu untuk opsi triggernya pun di setiap trigger itu ada settingannya sendiri-sendiri. Contoh trigger SNR pivot, teman-teman mau pakai area resisten atau support ke berapa, atau trigger RDL buyer seller mau pakai bilangan bulat kelipatan berapa itu bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Dadan Fauzan. EA running di time frame berapa, Bos? Untuk EA Ans Pro ini defaultnya running di H1 time frame-nya. Kalau mau pakai time frame lain juga bisa. Karena tadi ada fitur pengaman yang membatasi maksimal open order dalam satu candle, itu bisa dimanfaatkan. Salah satu caranya kita pakai time frame lebih besar. Open averaging dalam satu hari itu lebih sedikit, cuman beda time frame, beda juga hasilnya. Oleh karena itu, jangan lupa di backtest dulu sebelum melakukan perubahan settingan. Dari Bos Abdul, saya tertarik dengan EA Ans Pro. Misal saya beli terus nanti gimana cara settingnya? Apa kita dapat kopian settingnya dari NS Trade? Kalau Bos order EA Ans Pro nanti akan dipandu oleh tim NS mulai dari mempersiapkan akun sampai EA-nya running. Dan itu nanti sudah mendapatkan setup default dan juga ada beberapa setup optimasi yang bisa Bos pakai juga ke depannya. Jadi nanti kalau Bos order EA Ans Pro akan dipandu oleh admin. Dan nanti akan dibantu juga instalasinya oleh tim NS di VPS sampai EA itu benar-benar running. Bos tinggal pantau saja melalui MetaTrader 4. Lewat smartphone atau lewat HP aja udah cukup nanti pantaunya. Gitu. Adakah hasil backtest 5-10 tahun? Kalau untuk hasil backtest yang kita lakukan itu mulai dari 2017 untuk Ans Pro ya, 2017 sampai 2021 Januari, kalau nggak salah tahun itu. Tapi dari dibandingkan hasil backtest, kita juga sudah ada forward testnya, atau EA yang sudah running langsung di market, dan ini lebih akurat dibandingkan hasil backtest. Kalau untuk portofolio, nanti bisa teman-teman lihat di MK5-nya NS. Nah, ini saya kirimkan linknya via kolom chat ya. Oke, itu linknya sudah saya share di kolom chat. Bisa dilihat di situ banyak portofolio EA yang running atau banyak portofolio EANS yang running sejak tahun 2020, tahun 2021 seperti itu. Kalau nambah akun di Ans Pro nambah biaya berapa? Kalau misalkan sebelumnya Bos sudah punya Ans Pro, nanti cukup order akun tambahan saja dan ada promo khusus untuk akun tambahan. Tentunya lebih murah dibandingkan akun atau lisensi yang normal. Tapi akun tambahan ini berlaku untuk EA yang sama. Contoh kalau Bos sudah punya Ans Pro yang reguler, max balance 25.000, mau order lagi yang Ans Pro
max balance 25.000, nanti ada harga spesialnya. Lebih murah bos sih nanti. Untuk laptop minimal RAM berapa pemasangan S Pro-nya? Kalau laptop itu bisa pakai RAM 1 GB atau 2 GB itu bisa. Cuman kalau untuk menjalankan EA-nya biasanya kita pakai VPS atau Virtual Private Server sebagai pengganti PC atau laptop itu tadi untuk menjalankan EA-nya agar bisa running selama 24 jam non-stop. Seperti itu. Nah, kalau udah pakai VPS, nanti tinggal pantau aja lewat HP. Jadi nggak perlu lagi kita instalasi di laptop, nggak perlu kita on-kan terus laptopnya, nggak perlu kita nyalain terus internetnya, seperti itu. Nah, kalau VPS sendiri, itu pakainya, yang biasa kita pakai ya, RAM-nya 1 GB. Udah cukup banget. RAM 1 GB itu bisa buat 2-3 MT4, tergantung dari banyaknya pair yang digunakan. Dan tergantung dari proses yang ada di VPS-nya, apakah masih mumpuni, apakah masih cukup atau sudah perlu upgrade. Kalau udah nggak cukup, nanti tinggal upgrade aja VPS-nya. Apakah satu VPS bisa lebih dari satu akun? Jawabannya bisa, seperti yang baru saja saya jelaskan. Satu VPS itu yang RAM 1 GB bisa dipakai 2-3 akun. 2-3 EA, tergantung dari banyaknya pair yang digunakan. Pantaunya ya melalui MetaTrader 4. Maksimal drawdown sejauh ini di bawah 40% Mas Yan. Jadi di tertinggi itu kemarin Agustus 2021 33%. Itu paling tinggi. Selama EA-nya berjalan ya, forward test-nya itu. Potensi profit per bulannya sekitar 5% rata-ratanya. Kalau potensinya 5-10% ya. Itu yang Agustus tahun kemarin sampai 10%, kemudian Septembernya mencapai 7 atau 8%. Jadi tergantung kondisi marketnya. Dulu saya beli EA harga 3 jutaan, kalau mau nambah akun apakah dapat di harga segitu juga? Soalnya kan harga EA naik terus. Kalau untuk akun tambahan nanti lebih murah ya jadinya. Untuk detailnya nanti bisa langsung chat ke admin, akan dipandu untuk order EA tambahannya. Tuh. Kalau misalkan di salah satu akun sudah ada minimal balance $1.000, nanti untuk EA tambahan cukup membayar biaya administrasi saja. Sekitar 1.049.000 itu udah dapat EA tambahan dan EA yang sama seperti sebelumnya. Tapi kalau misalkan di salah satu akun belum ada modal $1.000, itu nanti bisa mendapatkan diskon 50% dari harga EA saat ini untuk EA tambahan. Akun tambahan berlaku untuk Unspro, Metapro, dan LazyPro. Jadi nggak untuk Unspro aja. Promo akun tambahan ini bisa dipakai di tiap EANS. Baik itu Unspro, LazyPro, atau Metapro. Seperti itu. Ini sambil saya stop share dulu. Oke, biar kita bisa lebih fokus. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, soal fitur yang ada di Unspro, kemudian kita juga sudah bahas soal backtest, kemudian tadi ada yang tanya-tanya juga soal VPS dan sebagainya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum nanti kita akhiri webinar di malam hari ini? Kita bisa ketemu di online webinar malam hari ini. Kalau ada pertanyaan seputar EA-nya, apalagi malam hari ini untuk seputar EA Unspro, ya bisa langsung ditanyakan saja.
Oke, ada pertanyaan lagi dari Bos Feni. EA Unspro sama Meta Pro bagus mana? Kalau secara fitur, kemudian dari portofolio, dari cara kerja, itu lebih baik di EA Unspro, karena Unspro sudah running selama 2 tahun ya forwardnya. Kemudian secara fitur sendiri dia lebih lengkap, dari opsi triggernya lebih banyak, kemudian opsi average-nya juga lebih banyak, inputnya lebih lengkap, jadi kalau kita mau optimasi itu lebih support, lebih maksimal lagi. Kita bisa lebih memaksimalkan potensi dari EA itu sendiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin webinar malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di pertemuan kita berikutnya, yaitu di hari Senin minggu depan. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, sebelum saya akhiri, saya jawab dulu. Kalau mau dioptimasi, drawdown pernah sampai berapa? Optimasi itu tiap akun berbeda-beda, tergantung dari pemilik akun itu melakukan optimasi seperti apa. Yang namanya optimasi, ada peningkatan resiko, tentunya drawdown-nya lebih besar dibandingkan setup default. Ada yang optimasi, tapi mereka siap injek ketika floating-nya besar. Dari drawdown itu bisa di kisaran 40% atau 30%. Itu dengan not yang siap injek ya. Kalau ada juga yang drawdown maksudnya optimasinya terlalu high risk, itu pernah mencapai 50% atau lebih itu juga ada. Jadi tergantung dari optimasi yang kita lakukan seperti apa, tergantung dari ketahanan modal kita seperti apa. Itu. Oke. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir webinar malam hari ini. Teman-teman bisa melanjutkan aktivitas lagi di malam hari ini. Oke, kita ketemu lagi di webinar berikutnya, yaitu di hari Senin minggu depan. Oke, saya Niko dari tim NS, pamit dulu undur diri. Dan sampai jumpa lagi. See you.